tiga kontribusi yang akan saya jelaskan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rahmawati dari Universitas Negeri Jakarta. Saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tiga hal. Satu, eh, kenapa pada akhirnya kita menolak musik pada hari ini. Ini adalah secara general, tapi tiga kontribusi dari kami. Satu, kita akan menjelaskan siapa itu Dewan Legislatif dan bagaimana tanggung jawabnya. Namun yang kedua, kami juga akan menjelaskan kenapa pada akhirnya Dewan Legislatif ini tidak harus menggunakan AI karena kita berdiri sebagai tim oposisi. Tapi yang ketiga, kita juga akan menjelaskan bagaimana pada akhirnya manifestasi dan bentuk dari manifestasi itu sendiri supaya pada akhirnya ya bisa diakui oleh Dewan itu sendiri, Dewan Legislatif itu sendiri. Masuk ke dalam karakterisasi pertama, kenapa pada akhirnya Dewan Legislatif uh, pada akhirnya ya memiliki tugas tertentu yang pada akhirnya tidak perlu menggunakan AI atau kecerdasan buat itu sendiri. Tugas dari Dewan Legislatif itu merumuskan undang-undang berdasarkan kondisi negaranya masing-masing. Karena di setiap negara, di setiap wilayah dan lain sebagainya itu memiliki budaya ataupun hal-hal yang berbeda. Dan hal ini memiliki kecenderungan norma sosial, emosional dan lain sebagainya ataupun bahkan moralitas dan lain sebagainya dari negara tersebut sehingga kami rasa belum tentu hal tersebut bisa di-generalisir. Dan ya, hal ini sangat berlawanan pada prinsip AI atau kecerdasan buatan yang menyajikan data secara general, mungkin menggunakan statistika dengan detail dan lain sebagainya. Tapi kami yakin bahwasanya mereka tidak membuat suatu keputusan atau perumusan dengan memperhatikan norma-norma dan moralitas tertentu di negara tertentu. Karena pada akhirnya di setiap negara itu punya moralitas dan normanya itu sendiri bukan pada akhirnya. Tapi yang kedua, kenapa Legislatif tidak harus menggunakan kecerdasan buatan itu sendiri? Satu, Dewan Legislatif merupakan sekelompok orang yang terpilih untuk mewakili masyarakatnya. Misal, di Indonesia memiliki kebebasan individu dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain dengan cara menjaga kritiknya tanpa memberikan tekanan bagi pihak-pihak tertentu, ya maupun secara serangan emosional dan personal. Namun ini tidak berlaku bagi seluruh negara karena negara lain memberikan kebebasan kritik yang lebih luas sehingga mereka itu dapat menyampaikan kritik dan pendapatnya dengan lebih jelas lagi bukan pada akhirnya. Inilah kenapa pada akhirnya di status quo seperti Indonesia ini sangat amat wajar untuk tidak dapat diberikan kebebasan dengan seluas itu dan seluas itu karena pada akhirnya Indonesia memahami prinsip moralitas sopan santun sehingga perlu ada batasan yang perlu diperhatikan juga pada akhirnya dan ini semua tidak dapat dipertimbangkan oleh AI bahkan memberikan keputusan atas dasar generalisasi sehingga keputusan perundangan-undangan tersebut belum dapat sesuai dengan karakter negara tersebut. Tapi yang kedua, kami percaya bahwasanya bentuk dasar atau bentuk nyata dari otonomi dari Dewan Legislatif adalah berdasarkan diskusi publik, pendapat rakyatnya dan lain sebagainya. Inilah merupakan tugas dari Dewan Legislatif karena pada akhirnya mereka harus menggunakan cara-cara mereka berpikiran kritis dan lain sebagainya untuk pada akhirnya menjelaskan kepada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Ekstensi untuk argumentasi pembicara pertama, kenapa pada akhirnya merumuskan undang-undang dengan akal alami yang tidak ada jaminan dapat menganalisis data lebih dalam dan dengan akurasi yang sempurna, itu lebih baik daripada mengintegrasikan akal imitasi dalam pembuatan undang-undang. Lalu bagaimana pada akhirnya hal ini akan dapat termanifestasi di setup kami dan membawa lebih banyak keuntungan daripada kekurangan. Mari kita melangkah pada argumentasi utama kami. Kenapa menggunakan akal alami lebih baik daripada menggunakan akal imitasi dengan segala keuntungannya? Karena menggunakan akal alami dapat membuat banyak sekali pandangan-pandangan yang bisa jadi berbeda-beda prinsip dan berbeda-beda ideologi internal dalam mengesahkan suatu kebijakan, dan hal itu akan membuat transparansi dan justifikasi yang aksesibel di mata masyarakat. Masyarakat akan lebih dapat melihat bagaimana pandangan-pandangan yang berbeda beradu di meja bundar, meja keputusan Dewan Legislatif, dan bagaimana diskusi-diskusi hangat dan urgensi-urgensi apa yang mereka pertimbangkan dan
prinsip apa yang mereka gunakan akan lebih aksesibel di masyarakat. Di mana ini bisa termanifestasi sederhana saja, mekanisme pembuatan undang-undang tanpa akal imitasi dapat dengan mudah mempertimbangkan pandangan masyarakat dengan mengikut sertakannya dalam rapat-rapat terbuka yang idealnya bertujuan untuk mencapai mufakat. Akal alami tanpa AI menghadirkan berbagai sudut pandang yang dapat dipertimbangkan dengan manual, karena pada hakikatnya masyarakat juga tahu bagaimana manusia itu mengambil keputusan dari pengetahuannya dan bagaimana mereka berpikir. Ketidaksetujuan akan dapat lebih aksesibel diutarakan tanpa menghadirkan AI sebagai check and balance dalam pembuatan undang-undang. AI dengan cara kerjanya, yaitu dengan prompt dan pelatihan, perlu cara ekstra untuk masyarakat untuk memberikan untuk menagih transparansi dan justifikasi pada setiap keputusan undang-undang yang diambil. Masyarakat harus menganalisis terlebih dahulu AI ini diprogram seperti apa, siapa yang memprogram, dan mengapa AI ini berpandangan seperti ini yang menurut masyarakat mungkin tidak sesuai dengan status quo di Indonesia. Lalu, apakah bias atau pengambilan keputusan yang dengan landasan yang salah bahaya itu untuk Indonesia? Tentu saja, karena bayangkan ketika misalnya terdapat undang-undang yang disahkan berdasarkan pertimbangan keuntungan yang diambil dari negara lain yang tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia misalnya. Misalnya ketika negara tersebut tidak memiliki masyarakat yang majemuk, hanya satu suku saja, dan undang-undang kita disahkan berdasarkan hal tersebut tanpa mempertimbangkan keberagaman suku, tentu terjadi yang namanya konflik sosial yang sangat besar, bukan? Maka dari itu, Bangga menolak integrasi AI untuk pembuatan kebijakan.